Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan ini kita akan membahas tentang materi pendugaan parameter. Kenapa kita melakukan pendugaan parameter? Sebelum kita masuk kepada pendugaan parameter, kita tahu bahwa statistika itu ada dua tipe, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Kalau statistika deskriptif, kita melakukan pengumpulan data dan menyajikan data, kemudian menerangkan data yang ada di tangan saja. Jadi maksudnya kita hanya menggambarkan data tersebut. Sedangkan untuk statistika inferensial, kita melakukan generalisasi atau menarik kesimpulan mengenai data induk berdasarkan data sampel. Jadi data yang kita analisis biasanya menggunakan data-data sampel yang akan nanti mewakili data populasi. Jadi dalam statistika inferensial kita nanti ada pengambilan kesimpulan. Jadi nanti dalam statistika inferensial ada pendugaan parameter, ada pengujian hipotesis. Jadi ada dua kegiatan atau analisis yang dilakukan, yaitu pendugaan parameter dan pengujian hipotesis. Pendugaan parameter dilakukan karena umumnya kita tidak dapat mengamati seluruh populasi yang jumlahnya cukup besar. Mungkin disebabkan salah satu hal ketersediaan dana, jadi mungkin dana kita tidak cukup untuk melakukan penelitian dengan data berupa populasi. Kemudian keterbatasan waktu, karena dengan data populasi kita membutuhkan waktu yang sangat lama, karena untuk mengambil sampel, mengambil data seluruh populasi itu waktunya lebih lama dibandingkan kita hanya menggunakan data sampel. Kemudian sumber daya manusia. Tentunya dengan pengambilan data populasi itu membutuhkan tenaga atau sumber daya manusia lebih banyak dibandingkan kita hanya menggunakan data sampel. Kemudian alat dan bahan dan lainnya. Jadi untuk penggunaan data populasi yang memungkinkan tidak tersediaan semua perangkat-perangkatnya, maka kita melakukan penggunaan data sampel yang mungkin lebih sedikit menggunakan dana, waktu, sumber daya manusia, dan alat bahan lainnya. Sehingga kita menduga, jadi menduga dengan data sampel kita menduga untuk populasi. Dan diharapkan pendugaan ini mewakili ya atau memproyeksi hasil dari data populasi. Jadi kita tidak melakukan penelitian terhadap sampel untuk menduga populasinya. Itulah yang dilakukan dalam analisis statistik. Dengan tidak dapat mendata seluruh populasi, sudah tentu barangkali kita tidak dapat memperoleh nilai parameter populasi yang sesungguhnya. Jadi mungkin nilainya hanya mendekati, mungkin bisa saja sama. Jadi nilai yang kita peroleh dari pendugaan ini, nilai-nilainya nanti mendekati dengan nilai dari populasi. Yang tentunya mungkin tidak akan persis sama. Pendugaan parameter ada dua, yaitu pendugaan klasik dan pendugaan bias. Pendugaan klasik itu berdasarkan kesimpulan semata-mata pada informasi yang peroleh dari sampel acak yang ditarik dari populasi tersebut. Sedangkan pendugaan bias menggabungkan pengetahuan subjektif tentang sebaran peluang parameter yang tidak diketahui dengan informasi yang didapatkan dari data sampel. Misalnya satu simbol theta, ini theta bacanya ya, adalah parameter populasi yang nilainya akan kita duga. Jadi penduga atau fungsi keputusan statistik yang digunakan untuk memperoleh nilai dugaan bagi parameter theta kita analogikan dengan theta topi, ya. Itu merupakan fungsi dari sampel acak. Maksudnya fungsi dari sampel acak ini kita mengambil
data dari populasi itu kita pilih secara acak, ya, secara acak. Nilai dugaan bagi parameter populasi, nilai bagi suatu penduga, itu merupakan realisasi dari fungsi keputusan atau pendugaan yang dinotasikan dengan theta topi. Jadi nanti parameter yang kita lakukan pendugaan, misalnya theta, maka theta topi merupakan hasil dari parameter pendugaannya. Itu dihitung dengan menggunakan data sampel. Jadi datanya bukan data populasi. Sampel yang berbeda akan menghasilkan nilai dugaan yang berbeda pula. Jadi nanti misalnya data yang kita ambil dari populasi itu bisa menghasilkan banyak sampel, ya. Karena mungkin datanya kita acak-acak, jadi bisa saja banyak sampel yang akan kita peroleh dari suatu data populasi. Himpunan semua kemungkinan nilai dugaan yang dapat diambil oleh suatu penduga disebut dengan ruang keputusan. Nah, misalnya kita menduga parameter ini apa? Mu. Mu itu nilai tengah rata-rata, ya. Ini parameter mu itu bisa kita duga dengan X bar. X bar itu rata-rata untuk data sampel X, sigma XI dibagi N. Jadi nilai dugaan ini tergantung dari sampelnya, ya. Bisa saja nanti rata-ratanya, misalnya kalau kita punya sampel 2, 3, 5, 2, dapat rata-ratanya 2,5. Misalnya dari data sampel yang kedua, kita ambil dari populasi, ini yang nilainya ternyata 4, 2, 5, 1, rata-ratanya 3. Kemudian misalnya untuk datanya yang 6, 2, 5, 1, dapat rata-rata sampelnya itu 4,5. Nah, maka nanti nilai rata-rata itu mungkin berbeda-beda, setiap sampelnya itu 2,5, 3, 4,5. Yang mana nanti dia sama-sama mewakili nilai untuk rata-rata populasi. Kemudian mu ini juga bisa diduga dengan median, ya. Misalnya kita simbolkan median. Mediannya juga kalau kita perhatikan mediannya ini untuk data pertama 2,5, kedua 3, yang data yang ini 3,5. Jadi berbeda-beda hasilnya bergantung pada data sampel yang terpilih. Ini banyak penduga yang dapat digunakan untuk menduga suatu parameter, menduga mana yang terbaik. Nah, jadi mungkin saja kita melakukan perhitungan pengambilan sampel, ya, misalnya kita ambil 1 sampel, 2 sampel, kemudian hasilnya berbeda-beda. Maka kita menduga berapa kira-kira rentang nilainya untuk parameter ini, contohnya rata-rata ini, ya, untuk mu ini. Nah, kita bisa menduganya dengan secara statistik bahwa nanti pendugaan ini mempunyai syarat pertama tak bias, kedua memiliki keragaman minimum. Jadi maksudnya nanti kalau tak bias ini bahwa theta dikatakan penduga tak bias apabila parameter theta, ya, mempunyai ekspektasi akan sama dengan theta. Jadi kita hitung menggunakan ekspektasi theta topi itu harus sama dengan theta. Kemudian memiliki ragam minimum. Jadi di antara semua penduga tak bias itu yang mempunyai sebarannya yaitu minimum yang paling kecil, ya. Jadi semakin kecil sebarannya semakin bagus suatu data. Jadi yang misalnya dari 4 gambar ini mana yang paling bagus datanya, ya, yaitu pada gambar pertama ini. Dibandingkan data kedua, 3, dan keempat, mana yang terbaik, ya, itu mempunyai ragam atau varians minimum. Jenis-jenis pendugaan kita bisa menduga titik atau pendugaan secara selang.
Kalau pendugaan titik, kita hanya memberikan nilai 1 saja ya, dugaan. Kemudian ketepatannya dapat ditingkatkan dengan menambahkan ukuran sampel. Jadi semakin besar sampelnya, maka nilai pendugaan titik ini suatu nilai ya, itu akan mendekati nilai dari populasi. Kemudian pendugaan selang, dugaannya berbentuk selang, jadi diharapkan nanti parameter berada dalam selang tersebut. Maka selang ini dinamakan selang dugaan. Selang kepercayaan. Untuk selang kepercayaan ini, dugaan selang bagi parameter populasi atau theta, kita bentuk dia nanti bahwa dia terletak bahwa theta ini atau parameter yang akan kita duga terletak pada selang theta 1 topi sampai theta 2 topi. Jadi kalau nilai dari dugaan itu kita simbolkan dengan theta 1 topi sampai theta 2 topi. Ini dalam bentuk selang. Jadi nilai theta 1 topi sampai dan theta 2 topi ini tergantung dari nilai statistik theta topinya untuk suatu sampel tertentu. Ya. Kemudian ini kita bisa menentukan peluangnya ya. Peluangnya bahwa peluang theta berkisar antara theta 1 topi sampai theta 2 topi itu bisa menggunakan rumusan bahwa nilainya nanti 1 dikurang alfa kali 100%. Artinya kita mempunyai peluang 1 kurang alfa untuk memperoleh suatu sampel acak yang akan menghasilkan suatu selang yang mengandung theta. Jadi kita gunakan nanti selang kepercayaan ya berapa persen data itu serupanya. Jadi nanti selang kepercayaan itu nanti rumusnya 1 dikurang alfa persen. Alfa ini tingkat signifikannya yang mau kita pilih. Apakah 1%, 2%, 3%, sampai biasanya 10% paling besarnya ya. Jadi semakin kecil alfa semakin bagus tingkat kepercayaan pendugaan dari parameter yang akan kita lakukan. Jadi nanti untuk selang kepercayaan misalnya semakin kecil alfa misalnya kita pakai alfanya 1% berarti nanti selang kepercayaan jadi 99%. Bahwa theta nanti parameter theta itu berkisar di antara misalnya nanti kita peroleh nilai theta 1 topi sampai theta 2 topi. Jadi nanti alfa ini mungkin kalau misalnya kita pakai alfa 5% maka derajat selang kepercayaan kita nanti 95%. Kemudian misalnya kalau alfa kita 1% maka derajat kepercayaan kita menjadi 99%. Jadi semakin kecil alfa yang kita pilih, selang kepercayaan atau derajat kepercayaan dari parameter yang akan kita duga menjadi semakin tinggi. Contohnya, kita melakukan pendugaan titik ya. Tadi ada pendugaan titik dan ada pendugaan selang. Untuk pendugaan titik, misalnya dengan kita menduga rata-rata, itu mu untuk populasi, itu kita duga itu menggunakan X bar, itu rata-rata sampel. Kita ingin mengetahui nilai tengah waktu yang diperlukan oleh anak usia 8-10 tahun untuk menyusun puzzle 100 keping. Kemudian untuk itu diambil sampel acak, diperoleh hasilnya seperti berikut. Jadi ada ini waktunya berapa menitnya nanti ya. Ini datanya seperti ini sampel. Jadi dugaan nilai tengah tersebut, jadi kalau untuk menduganya yaitu kita melakukan perhitungannya dengan rumusan X bar ya. Pendugaannya menggunakan X bar. Jadi kita menduganya langsung menggunakan nilainya yaitu menggunakan rata-rata dari satu sampel ya. Jadi nanti rata-rata sampel mewakili rata-rata populasi. Kemudian untuk selang kepercayaan ini bisa dihitung sendiri ya, berapa rata-rata sampel dari semua data ini, maka itu adalah pendugaan atau nilai
yang nilai rata-rata sampel itu ini akan mewakili dari nilai rata-rata mu. Kemudian untuk selang kepercayaan ya, itu ada dua cara. Jika nilai tengah populasi mu yang kita duga, sedangkan ragam atau variansnya atau simpangan bakunya dari populasi diketahui ya. Misalnya dari data itu telah dilakukan penelitian bahwa nilai ragamnya berapa, kemudian atau simpangan bakunya berapa diketahui, maka kita bisa menggunakan pendugaannya itu dengan menggunakan tabel Z, ya, tabel Z. Kemudian N-nya juga besar. Jadi nanti banyak sampelnya cukup besar. Jadi bila X bar adalah nilai tengah sampel acak berukuran N, ya. Ini X bar ini misalnya rata-rata sampel, ya. Kemudian banyak ukuran sampelnya N, diambil dari suatu populasi dengan ragam sigma kuadrat diketahui. Jadi ini sigma kuadrat ini adalah ragam atau varians dari populasi, ya, bukan sampelnya yang diketahui. Maka selang kepercayaan bagi untuk berapa persen, yaitu 1 kurang alfa persen bagi mu, ya, bagi rata-rata populasi adalah kita gunakan rumus ini. Di mana Z1 dikurang alfa per 2 ini kita peroleh dari tabel Z nantinya. Tergantung berapa Z-nya, berapa alfanya ya. Alfanya misalnya kita mau 1%, 2% ya, 5% atau 10%. Jadi tergantung berapa alfa yang kita pakai. Contohnya, misalnya suatu sampel acak 36 mahasiswa. Tingkat akhir menghasilkan nilai tengah, nilai mutu rata-rata sebesar 2,6. Jadi IPK-nya 2,6 ya. Dan simpangan baku populasi diketahui 0,3. Jadi perhatikan soalnya apakah yang apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Kemudian pertanyaannya buat selang kepercayaan 95% bagi nilai mutu rata-rata seluruh mahasiswa tingkat akhir ini. Jadi kalau dari soal kita perhatikan bahwa banyak sampelnya ada N36. Rata-ratanya untuk sampel nih ya, rata X bar yaitu 2,6. Kemudian simpangan baku populasi. Jadi hati-hati apakah ini diketahui simpangan baku atau varian. Yang diketahui apakah simpangan baku populasi atau simpangan baku sampel, apakah varian sampel atau varian populasi. Jadi hati-hati dalam membaca atau menyimak soal. Kalau ini berarti simpangan baku populasi, yaitu sigma, bukan sigma kuadrat ya. Simpangan baku berarti sigma, yaitu 0,3. Kemudian buat selang kepercayaannya nanti, yaitu nanti bahwa selang kepercayaan yang kita tentukan yaitu 95%, jadi alfanya itu 5%. Kalau alfa 5%, untuk selang kepercayaan kita pakai, karena ini diketahui populasi, simpangan baku populasi, maka kita menggunakan rumus ini tadi ya. Itu nanti alfanya kita bagi 2, karena alfanya ini 95% berarti 5% dibagi 2 0,025 ya, atau 2,5% nantinya. Jadi kita hitung menggunakan rumusan ini ya. Kita lihat tabel Z-nya itu 1 dikurang alfa per 2 ya. Jadi 1 dikurang alfa per 2. Berarti kita lihat nilai Z 0,975. Ternyata nilainya adalah 1,96. Maksudnya, jadi untuk tabel Z itu peroleh 1,96 ya. Kita lihat tabel Z.
nilai 0,975 itu adik-adik lihat di dalam ini ya, bukan dari kolom pertama dan baris pertama ini ya, tetapi untuk mencarinya kita cari 0,975 itu letaknya di sini 0,975 ini kan. Jadi dalam tabel yang nilainya 0, jadi Z. Jadi bukan nilai ya. Jadi caranya ini dia 0,975. Berarti letaknya di 1,9, kolomnya kolom berapa nih? 6 ya. 0,06 ya. Nih. Jadi makanya dapat nilai Z-nya itu adalah 0,975, nilainya adalah 1,6. Jadi ini. Maka kita lihat dapat Z nilainya nanti 1,96. Sehingga kita substitusikan ya. Kita substitusikan rumusannya. Kita substitusikan sehingga kita rubah nilai X bar jadi 2,6, Z1 kurang alfa per 2, 1,96, kemudian simpangan bakunya 0,3 dan N-nya 36. Kita hitung, lakukan operasi untuk matematiknya ya. Lakukan yang di dalam kurung dulu, penghitungan dalam kurung, kemudian lakukan perkalian, dan baru kalau ada pengurangan dan penambahan, lakukan pengurangan dan penambahan. Jadi hati-hati nanti untuk perhitungan matematisnya. Kemudian tadi ini untuk selang yang contoh ini, contoh 1, untuk selang kepercayaan jika ragam populasi atau sigma kuadrat diketahui, atau nanti simpangan bakunya untuk populasi diketahui. Jika nanti sampelnya berukuran kecil, misalnya N lebih kecil dari 30, kemudian populasi dari sigma kuadrat atau varian dari populasi tidak diketahui, atau simpangan baku dari populasi tidak diketahui, tetapi yang diketahui adalah simpangan baku dari sampel, maka kita menggunakan rumusan ini ya. Rumusan ini yaitu kita menggunakan T ya. Pakai tabel T ya, tabel T di mana nanti T ini menggunakan derajat bebas bahwa N dikurang 1. Jadi jika soal kita mempunyai sampelnya kecil dari 30, kemudian ragam atau varian dari populasi tidak diketahui. Jadi yang diketahui adalah ragam atau populasi dari sampel atau simpangan baku dari sampel yang diketahui, maka kita menggunakan tabelnya nanti tabel T. Kalau N-nya lebih besar dari 30, itu kita menggunakan tabel Z. Ya. Jadi tabel T ini nilai N terbesarnya itu 29. Ya, jadi kalau N-nya besar dari 30, itu kita tidak bisa menggunakan tabel T. Jadi rumusnya nanti berubah seperti ini. Ini S ini adalah simpangan baku dari sampel, ini T alfa kedua ini adalah nilai dari T tabel, kemudian X bar ini rata-rata dari sampel. Kita hitung menggunakan rumus ini. Contohnya ini. Isi 7 kaleng asam sulfat adalah 9,8, 10,2 ini ya. Ini ada 7 dari kaleng.
Diketahui ternyata beda-beda isinya kalau walaupun tercantum di botol itu sama ya, ternyata setelah diukur berbeda-beda nilainya. Kemudian tentukan selang kepercayaan bagi nilai tengah isi semua kaleng ini bila isi kaleng itu menyebar normal ya. Jadi bagaimana cara kita menghitungnya berapa dengan selang kepercayaan ini ya? Misalnya kita mau alfanya 5%, berarti tingkat selang kepercayaan nanti yang akan kita lakukan itu 95%. Kalau misalnya kita mau 1% alfanya, nanti tingkat selang kepercayaannya kita cari yang 99%. Berarti kita cari dulu rata-ratanya, hitung rata-rata dari 7 ini, ya. Itu ternyata rata-ratanya adalah X barnya adalah 10. Kemudian hitung simpangan baku atau variannya. Setelah dihitung ternyata diperoleh simpangan bakunya 0,283. Jadi kita lihat pada tabel ya. Jadi tabel T, kita lihat pada tabel T. Jadi kan ini ada 7. Berarti derajat bebasnya adalah alfanya kan kalau ini kita pakai alfa per 2 ya, tabelnya tabel alfa per 2 berarti kalau kita pakai alfanya 5% berarti alfanya 0,025. Kemudian ini banyak sampel kita 7 berarti derajat bebasnya 6. Maka nanti di tabel T itu ada adik lihat alfanya 0,025, derajat bebasnya ini ya, yaitu 6. 0,25 dan derajat bebas 6, yaitu nilai tabel T-nya adalah 2,447. Sehingga kita bisa menggunakan rumusan ini bahwa nanti rata-ratanya 10 dikurang T tabel 2,447 dikali dengan simpangan baku dibagi akar N. N-nya tetap 7 ya. Kemudian yang ini ditambahkan. Itu masing-masingnya lakukan dulu ini, balikan, baru nanti 10 dikurang hasil perkalian ini. Hasilnya 9,74. Dan pada yang sebelah kanan nanti nilainya 10,26. Sehingga dengan tingkat kepercayaan selang kepercayaan 95% atau tingkat kepercayaan kita 95%, jadi alfanya 5% ya. Bahwa mu itu nanti atau rata-rata dari populasi itu nilainya berkisar dari antara 9,74 sampai 10,26. Karena kita menghitungnya ini menggunakan sampel ya. Jadi kita menduga nanti rata-ratanya yang terletak di sekitar antara ini, dua nilai ini. Nah, inilah bagaimana kita menduga parameter untuk rata-rata. Jadi nanti ada pendugaan parameter yang misalnya untuk simpangan baku atau varian ya. Ini penggunaan dua cara, apakah yang diketahui populasi dari sebaran atau varian dari sampel atau subvarian dari populasi. Itu untuk menduga parameter apakah penggunaan untuk parameter mu. Demikian dulu materi untuk pendugaan parameter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.